Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fauzan Hakim. Saya dari kelas Hukum Maritim 5D. Di sini saya diberikan tugas untuk menjelaskan terkait pembagian eh, luas laut, wilayah laut serta yurisdiksinya. Baiklah, yang pertama saya akan jelaskan terkait tentang laut teritorial. Yang pertama, laut teritorial ini merupakan perairan nasional berupa jalur laut yang terletak di sepanjang pantai dari garis pangkal dan dibatasi oleh batas luar atau outer limit laut teritorial. Pengertian tersebut merupakan pengertian secara umum karena pada saat itu belum ada penentuan lebar dari laut teritorial tersebut. Setelah UNCLOS tahun 1982 ditetapkan, barulah dapat dirumuskan secara pasti berapa lebar laut teritorial itu, di mana setiap negara juga mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya yang tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Baik, pengertian yang pertama, laut teritorial ini adalah perairan laut yang berada di luar daratan dan membentang sejauh maksimum 12 mil laut dari garis pangkal atau baseline suatu negara. Garis pangkal biasanya diukur dari pantai pada titik terendah air laut atau low water mark, atau dari garis pantai yang ditentukan berdasarkan konfigurasi geografis tertentu seperti teluk atau kepulauan. Untuk yurisdiksinya, negara pantai ini memiliki kedaulatan penuh atau laut teritorial, teman-teman. Kedaulatan ini mencakup air laut, dasar laut, tanah di bawahnya juga, serta ruang udara di atasnya. Artinya, negara pantai memiliki hak untuk mengatur dan mengendalikan segala kegiatan di wilayah tersebut, baik untuk kepentingan keamanan, hukum, maupun ekonomi. Untuk hak negara lain, meskipun negara pantai ini memiliki kedaulatan penuh, kapal asing boleh atau memiliki hak lintas damai atau innocent passage di laut teritorial. Hak ini juga memungkinkan kapal asing, baik militer maupun sipil, untuk melintasi laut teritorial tanpa izin khusus dari negara pantai itu, selama perlintasnya tidak merugikan keamanan, ketertiban, atau kedaulatan negara tersebut, teman-teman. Lintas damai juga melarang kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan intelijen, penangkapan ikan, atau latihan militer selama melintasi laut teritorial ini. Lalu terkait tujuannya, laut teritorial ini diatur untuk melindungi keamanan nasional dan kedaulatan negara, sekaligus memastikan adanya keseimbangan dengan hak internasional kapal asing untuk melintasi selama tidak menimbulkan ancaman. Lalu terkait zona tambahan. Zona tambahan atau contiguous zone adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas laut teritorial atau jalur maritim, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang saniter, bea cukai, fisikal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pantai. Lalu di zona tambahan, negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi mereka memiliki hak yurisdiksi terbatas untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum domestik di bidang bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan kesehatan yang terjadi di wilayah laut teritorial. Yurisdiksi ini mencakup tindakan-tindakan seperti inspeksi kapal, penyelidikan, dan penegakan hukum yang relevan. Lalu seperti di laut teritorial tadi, kapal-kapal asing memiliki hak untuk melintasi di zona tambahan, namun mereka harus menghormati hukum dan peraturan negara pantai yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan bidang yurisdiksi yang disebutkan di atas tadi, teman-teman. Lalu adanya zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE ini merupakan wilayah laut yang membentang hingga 200 mil dari garis pantai. Zona ini memberikan hak eksklusif kepada negara pantai untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Untuk wilayah yurisdiksinya, dalam ZEE ini negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam, teman-teman, baik yang hidup seperti ikan maupun tumbuhan lain ataupun hewan-hewan yang memang hidupnya di laut, maupun yang tidak hidup, mungkin seperti minyak, gas, dan mineral di perairan serta dasar laut. Negara pantai juga memiliki hak untuk
meneliti ilmiah, membangun instalasi buatan, dan mengambil tindakan untuk menjaga lingkungan laut, teman-teman. Walaupun negara pantai memiliki hak eksklusif tadi untuk memanfaatkan sumber daya alam di ZEE ini, wilayah ini bukan bagian dari wilayah kedaulatan negara, teman-teman. Lebih tepatnya bukan wilayah kedaulatan negara pantai. Oleh karena itu, negara lain tetap memiliki hak kebebasan untuk berlayar, terbang, serta memasang kabel atau pipa di bawah laut. Di dalam ZEE, hak-hak ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan negara pantai, terutama terkait eksploitasi sumber daya dan perlindungan lingkungan. Untuk dalam praktiknya, penentuan batas ZEE ini antar negara-negara yang berbatasan langsung atau yang ZEE-nya tumpang tindih sering menjadi sumber sengketa internasional, teman-teman. Oleh karena itu, perjanjian bilateral atau penyelesaian melalui mekanisme internasional diperlukan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Lalu landas kontinen atau continental shelf, yaitu merupakan perpanjangan alami dari daratan di bawah permukaan laut yang dapat meluas hingga 200 mil laut dari garis pangkal atau lebih jauh jika syarat geologis terpenuhi. UNCLOS memungkinkan perpanjangan hingga maksimal 350 mil laut dari garis pangkal tergantung pada kondisi geologi dasar laut. Untuk yurisdiksinya, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam di dasar laut dan tanah di bawahnya. Pada landas kontinen, terutama sumber daya mineral dan organisme yang tidak dapat berpindah tempat seperti karang atau organisme yang hidup menempel di dasar laut. Kegiatan seperti pengoboran minyak atau gas dan ekstraksi mineral lainnya diatur oleh negara pantai, teman-teman. Perairan di atas landas kontinen juga tetap merupakan bagian dari laut bebas atau ZEE, tergantung jaraknya dari garis pantai. Negara lain dapat melintasi perairan ini, tetapi mereka tidak memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya di dasar laut tanpa izin dari negara pantai, teman-teman. Lanjut, laut lepas atau high seas. High seas adalah semua perairan yang berada di luar ZEE, sehingga tidak termasuk dalam yurisdiksi eksklusif negara manapun. Wilayah ini merupakan domain internasional dan mencakup 50% dari permukaan bumi. Lalu untuk yurisdiksinya, perlu diketahui tidak ada negara manapun yang memiliki kedaulatan atas laut lepas. Oleh karena itu, semua negara memiliki hak yang sama untuk kebebasan navigasi, penerbangan, penelitian ilmiah, dan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya di laut lepas sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Meskipun laut lepas adalah wilayah bebas, teman-teman, negara-negara tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan laut dan mencegah eksploitasi yang berlebihan. Mereka juga diharuskan untuk bekerja sama dalam melindungi spesies yang terancam punah, mencegah pencemaran laut. Lalu zona internasional dasar laut atau The Area. The Area ini mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar batas landas kontinen negara manapun sesuai dengan UNCLOS. Zona ini ditetapkan sebagai warisan bersama umat manusia. Untuk yurisdiksinya, perlu diketahui juga tidak ada negara yang dapat mengklaim kedaulatan atas dasar laut di zona internasional. Eksploitasi sumber daya di wilayah ini seperti mineral di dasar laut diatur oleh otoritas dasar laut internasional atau International Seabed Authority. ISA bertugas mengawasi eksploitasi dan eksplorasi mineral di bawah laut, serta memastikan bahwa kegiatan mineral dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Eksploitasi dasar laut di wilayah ini diatur sedemikian rupa sehingga harus bermanfaat bagi seluruh umat manusia, terutama bagi negara-negara berkembang yang mungkin tidak memiliki teknologi untuk mengekstraksi sumber daya tersebut. Baiklah, untuk kesimpulannya, pembagian wilayah laut menciptakan keseimbangan antar kedaulatan negara pantai dan hak-hak internasional yang melibatkan negara lain. Negara-negara pantai memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen. Namun, mereka juga harus tetap menghormati hak lintas damai dan kebebasan berlayar serta terbang di perairan yang menjadi bagian kepentingan internasional. Hukum laut internasional juga memberikan kerangka kerja yang penting untuk menjaga perdamaian dan kestabilan global serta memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Baiklah teman-teman, untuk penjelasannya saya hanya sampai di situ. Saya mohon maaf bila adanya kekurangan dalam penjelasan saya atau penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.